Udah ya. Oke. Kita akan bahas soal-soalnya. Kita mulai dari nomor 1. Ini jawabannya A, sudah ada pilihannya di situ. Dicek ya, jawaban kalian apa, diperbaiki. Dan kenapa A, kita cek satu-satu ya. Mula-mula suhunya T, sekarang suhunya menjadi 3 kali lipat, berarti T1 sama dengan T, dan T2-nya adalah 3T. Nah, maka apa yang terjadi? Nah, kita lihat dulu gasnya itu prosesnya isobar. Kalau isobar, apa rumus usaha? Nah, W sama dengan P kali delta V, ya kan? Lalu kamu ingat lagi bahwa PV sama dengan nRT, betul nggak? Nah, berarti karena isobar tekanannya tetap, maka perubahan suhu akan menyebabkan perubahan volume. Maka P kali delta V apa? NR delta T. Sehingga rumus P kali delta V bisa kita tulis jadi apa? NR delta T. Jadi usahanya akan sama dengan NR delta T. Delta T-nya berapa? Coba lihat. Delta T-nya berapa? 2T. Kan dari 3T kurang T kan? Berarti jadi apa? 2 nRT. Ya kan? Nah, berarti ini benar dong jawabannya. Nah, kenapa melakukan? Karena suhunya naik. Kalau suhunya naik, dia pasti ekspansi ya. Kalau ekspansi, maka usahanya positif. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita lihat gas mengalami kenaikan energi dalam. Apa rumus kenaikan energi dalam? Delta U sama dengan F per 2 NR delta T. F-nya siapa? Monoatomik, berarti berapa? 3 per 2 NR, delta T-nya berapa? 2T. Jadi berapa? 3 nRT. Berarti benar. Lalu, volume gas bertambah menjadi 3 kali volume awal. Persamaannya dari mana kita buat? PV, P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Tekanannya sama, suhunya naik 3 kali, maka volume naik berapa? 3 kali, betul? Suhunya naik 3 kali, maka volume naik 3 kali, betul? Nah, satu lagi, gas menyerap kalor, benar nggak? Rumusnya Q sama dengan W tambah delta U. Nah, W tambah delta U jadi apa? Ya ini kan. Ya, dipelajari lagi nanti tentang isobar. Ya, nanti soalnya juga masih isobar. Nah, jadi nanti kira-kira seperti ini juga. Ya, namun bisa jadi langsung entah kenaikan volume atau kenaikan suhu, namun masih isobar. Jadi dipelajari lagi. Oke, jelas ya. Kita lanjut soal yang berikutnya. Nah, ini mungkin sudah pada lupa ya. Ini kan soal apa namanya? Soal PAS ya. Sorry, soal pH ya, soal pH sebelumnya. Kita lihat coba proses CA, katanya itu apa? Proses CA, AC ya. Isotermal. Kalau isotermal apa artinya? Suhunya sama, betul nggak, Nak? Maka TA sama dengan TC. Namanya juga isotermal ya kan? Lalu pada proses P, mana proses P? Ini proses P. Ada nggak usahanya? Nggak ada. W sama dengan 0. Karena apa? Rumus W kan sama dengan P kali delta V. Karena volume di A sama dengan volume di B, maka usahanya pasti 0. Oke, proses P usahanya 0. Pada proses P tidak ada usaha, berarti ini benar. Internal energi bertambah. Ini benar, karena apa? Energi dalam bertambah karena tekanannya meningkat. Kalor masuk. Benar dong? Q sama dengan W tambah delta U. Berarti ini benar. Jadi nomor 1 benar. Apakah jelas? Tanya aja kalau kurang jelas kenapa prosesnya tidak ada usaha. Tadi karena namanya adalah iso apa itu, Nak? Iso, masih ada yang tahu? Isokorik ya. Isokorik itu artinya volumenya tetap, usahanya 0 gitu. Delta V-nya 0. Ini yang buatnya 0. Pada proses Q, mana Q? Nah, ini Q, coba lihat. Proses Q,
Gas menerima usaha. Ya, menerima usaha, usahanya negatif. Internal energi berkurang, ya otomatis energi dalam berkurang kalau menerima usaha, dan gas akan melepaskan kalor, berarti itu benar. Kemudian proses T itu apa tadi proses T? Ini AC ya. Isotermal ya kan? Internal energi tidak berubah, iya dong. Energi dalam tidak berubah. Kalor keluar dari sistem. Benar apa? Apa tidak? Nah, usaha dilakukan ke sistem karena gas mendapat usaha karena usahanya negatif. Lihat nih, arahnya ke kiri ya. Jadi itu benar. Kalor keluar karena delta U-nya 0, Q sama dengan W tambah delta U, maka Q-nya akan negatif, maka keluar ya, benar ya. Kemudian internal energi gas terkecil pada saat kondisi D. Betul. Kenapa paling kecil di sini? Karena suhu pada di titik D itu paling kecil. Kenapa suhu di titik D paling kecil? Nah, lihat rumusnya. PV sama dengan nRT. Di manakah suhu paling kecil? Ya, yang tekanannya kecil dan volumenya kecil kan? Coba, tekanannya kecil, volumenya kecil. Betul nggak? Nah, sebenarnya ini dibalik nanti soalnya. Energi internal terbesar di mana? Apa jawabannya? Siapa tahu nanti ulangannya energi dalam terbesar di mana? Tipus titik mana itu? B. Kenapa tekanannya paling besar, volumenya paling besar kan? Titik B. Inilah energi internal paling besar. Kelihatan kan? Yang saya buat ini, titik B. Mudah-mudahan kelihatan ya. Nah, ini. Ini energi internal terbesar, terkecil yang ini. Oke? Oke, suhu gas tertinggi pada kondisi. Nah, suhu tertinggi berarti sama dengan energi dalam tertinggi. Ya, nanti ini dibolak-balik soalnya ya. Entah grafiknya dibolak-balik, pokoknya pelajarilah grafik ini. Ada isobar, isotermal, isokorik, dan satu lagi adiabatis ya. Cukup jelas ya? Jadi nanti kamu bisa sebenarnya nilai-nilaimu sendiri sebenarnya. Jadi nggak dibohongin ya nilainya. Kan kamu tahu masih ada kertasnya sama kamu kan? Dan tadi kalian dapat kertas kalian masing-masing kan? Disesuaikan kan? Bukan acak ya. Oke, coba kita perhatikan AB. Proses AB itu apa? Menurut kalian nih. Tekanannya 5 atm, lalu volume 1 liter, mengalami ekspansi. Ekspansi apa? Nggak disebut, tapi bisa kita lihat apakah PA sama dengan PB. Coba kita lihat. PA, PB. Oh, ternyata sama angkanya. Berarti ini adalah isotermal. Betul ya? Nah, kalau isotermal, maka rumus usahanya apa? W sama dengan nRT logaritma natural V akhir dibagi V awal. nRT itu apa? PV, sama itu V. Logaritma natural VB 5/1, ya logaritma 5. PV-nya berapa? 1 kali 5 atau 5 kali 1 sama aja. Karena ini ATM liter, ingat ATM itu 10 pangkat 5, sedangkan liter 10 pangkat min 3. Nah, kalau dikalikan jadi apa tuh? 10 pangkat 2. 5 kali 1, 5. 500 ln 5. Nah, masalahnya ada dua yang mungkin kan? Kenapa? Mendorong. Karena melakukan. Dalam bahasa Indonesia melakukan mendorong kan? Kalau dilakukan didorong gitu. Menerima didorong. Kalau melakukan mendorong. Jadi pistonnya pasti terdorong. Ekspansi namanya. 500 ln 5. Ya. Jadi belajar lagi. Jangan-jangan nanti ulangannya jadi ke sana gitu ya. Siapa tahu gitu kan dipelajari anak ya. Atau siapa tahu gini juga gitu kan. Ya. Intinya dibolak-balik harus bisa. Ya, masih tentang isotermal. Ini kayak dibocorin ya. Ya, belajari ya, maksudnya belajari begitu-begitu juga belum tentu ya. Artinya entah begini, pokoknya belajarilah dulu. Atau jangan-jangan adiabatis, gitu kan?
Gimana caranya kalau adiabatis? Cara mengetahuinya. TA tidak sama dengan TB. VA per TA, PB per TB. Ya, dipelajari lah masing-masing. Jelas? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Oke. Nomor 4C, dicek jawabannya. Pertanyaannya adalah besar daya listrik. Ini juga mirip dengan soal latihan kemarin pernah ya. Nanti hubungannya dengan daya apa? Daya adalah usaha per waktu. Usahanya yang belum tahu kita, waktunya berapa? Tiap detik ya, per 1 second. Berarti tinggal usahanya nggak tahu nih. Usahanya berapa? Kita cari dari, karena kulkas KP ya, KP atau COP sama dengan Q2 per W. Nanti ketemu tuh W-nya. KP-nya berapa dari sini? KP itu adalah T2 bagi T1 min T2, betul nggak nak? Sama dengan Q2 per W. T2-nya berapa? T2 itu adalah suhu yang dingin. 7 derajat tambah 273 berapa itu? 280 ya. Dibagi, nah ini kalau delta T1 min T2 langsung kurangkan aja per 20, betul nggak nak ya? Betul kan? Sama dengan Q2 per W. Q2-nya kulkas tersebut melepas galon keluar, berarti ini Q1 nah. Ini Q1 namanya. Melepas kalor ke udara. Jadi kalau ini Q1, maka Q2-nya gimana caranya? Q1 min W per W. Benar nggak nak? Ini kecilkan, berarti 28, 14 ya. 14 W sama dengan Q1 min W. Nah, berarti W-nya berapa? 15 W sama dengan Q1. Q1-nya adalah 3000. Maka W-nya berapa nak? Ini dibagi 200 ya nak ya. 200 Joule. Nah, sekarang 200 Joule per 1 second. Joule per second jadi apa? 200 watt. Ya, sekalian langsung dikerjakan di sini aja supaya kamu nanti nggak capek. Walaupun ini tetap saya akan kirim, jangan jadi, oh nanti aja saya pelajari, jangan gitu ya. Jangan-jangan nanti ini rekamannya hilang gitu, ya kan? Jadi jangan berharap nanti aja saya pelajari gitu ya. Sekarang belajarnya udah dikasih waktu. Nanti biar kamu bisa nonton bioskop atau apa gitu kan. Main game bisa ya. Jadi sekarang belajarnya enak ya. Jangan nanti malam lagi ya kan. Sampai jam 2 lagi belajarnya. Nggak konsen ya. Ya, kita lanjut. Nah, ini tentang hukum hukum 2 termodinamika. Intinya tentang mesin itu selalu pasti hukum 2 termodinamika. Ada mesin pemanas dan pendingin kan? Kalau mesin pemanas itu formula Kelvin Planck menyatakan bahwa tidak mungkin kita mau mengambil kalor lalu semuanya kalornya digunakan jadi usaha, nggak mungkin. Jadi nggak mungkin efisiensinya 100% gitu maksudnya. Nggak mungkin kalor yang diserap semua jadi usaha. Pasti ada yang dibuang. Jadi pasti jawabannya ini, ngapain pusing kan? Kalau ini apa ini? Ini Q, nggak ada Q, itu harus usaha di sini ya, harus usaha. Lalu ini kenapa? Inilah yang tidak mungkin itu. Nggak ada seperti ini. Masa 100 derajat diambil kalor semua jadi usaha, nggak ada dibuang. Nggak ada kan efisiensi 100% kan? Nggak mungkin. Ini juga nggak ada soal seperti ini. Nah, kalau ini apa? Ini tentang pendingin. Nah, sekarang diomongin tentang apa ini? Pemanas. Nah, jangan-jangan nanti ditanya pendingin. Jadi kamu pelajari ya. Kalau pemanas, desainnya kan dibolak-balik soalnya kan. Jadi dilihat aja nanti gambarnya. Kalau pendingin seperti apa, kalau pemanas seperti apa. Tapi dibaca kalimatnya. Jangan pertanyaannya misalnya mengubah usaha. Mengubah kalor menjadi usaha. Mengubah kalor menjadi usaha berarti kan mesin pemanas.
Kalau mengubah usaha menjadi digunakan untuk membuang kalor seperti AC, mesin pendingin. Gitu. Nah, ini pendingin, lihat arahnya. Diserap dari yang dingin, dibuang ke panas, mesin pendingin. Kalau ini namanya mesin pemanas. Maka jawabannya yang ini. Oke? Jelas ya? Kita lanjut lagi. Iya, ini mesin pendingin. Jangan-jangan nanti pertanyaannya mesin pemanas. Kalau pemanas pertanyaannya apa? Efisiensi. Kalau pendingin pertanyaannya KP. Ya, jadi bolak-balik aja. Coba kita bahas yang ini ngomongnya tentang mesin pendingin. Tahu dari mana ini mesin pendingin? Nah? Iya, betul. Lihat nih, garisnya ini adalah usaha negatif. Jadi kalau mesin pemanas gini nanti, coba lihat ya. Ini, ya kan? Ini mesin pemanas ya. Kalau yang ini jelas mesin pendingin. Jadi yang di ngomongin KP. Jadi ini udah pasti salah. Ini ngapain ini? Ya kan? Tinggal 2. Capcuk aja bisa kalian sebenarnya. Kalau ini sampai salah ya kan? Kokinya jelek loh kalau ini salah. Kan tinggal ini koefisien performa. Nanti kalau mesin pemanas ini nggak mungkin gitu. Berarti pilihannya efisiensi. KP apa rumusnya? T2 per T1 min T2. T2-nya berapa? T2 ini min 3. Min 3 itu adalah 273 berarti 270 ya. Dibagi. Kalau T1 min T2 nggak usah diganti satuannya bisa. 30, benar nggak? Berapa tuh? 9, betul ya? Ya, ini jawaban. Dicek. Udah nilai berapa kalian setelah dicek, nak? Apakah masih ada yang benar semua? Masih? Oh, iya. Oke. Sekarang nomor 7. Kalau ini ada perlu penjelasan atau nggak usah dijelaskan? Gelombang permukaan air. Pasti gelombang mekanik. Kalau nggak ada airnya, ada nggak gelombang air? Nggak ada. Itu pasti gelombang mekanik. Butuh. Gelombang pada tali. Butuh tali untuk ada gelombang di talinya. Gelombang suara. Butuh medium. Bisa nggak suara merambat di ruang hampa? Nggak bisa. Ini mekanik semua. Kalau radio bisa di ruang hampa. Makanya komunikasi astronot itu kan pakai radio. Gelombang TV bisa, gelombang cahaya bisa merambat di ruang hampa. Jadi ini adalah elektromagnetik. Tidak, jawabannya ini ya. Kayaknya ini semua benar lah. Gelombang adalah getaran yang merambat. Ini mirip banget dengan soal latihan. Gelombang adalah getaran yang merambat atau getaran adalah gelombang yang merambat? Getaran adalah rambatan gelombang, kebalik ya. Gelombang adalah getaran yang merambat, benar. Partikel medium ketika dilewati ikut nggak berpindah? Nggak ikut berpindah, dia hanya naik turun. Ketika sebuah partikel melewati suatu gelombang, maka partikel sudah naik turun satu kali. Benar, berarti jawabannya 1 dan 4 ini cukup jelas ya. Ada gabus. Nah, ini coba kita gambar. Gabus MT terapung pada jarak 20 naik turun dengan frekuensi 4 Hz, dan gabus pertama di atas puncak dan gabusnya di dasar, diantaranya terdapat 2 bukit. Nah, ini mungkin ada yang salah karena gambarnya masih 1 bukit, ternyata ada 2 bukit ya. Kira-kira begini. Ya, 1 di sini M, T-nya di mana kalau begitu? Terdapat 2 bukit, nak. Di sini ya, nak ya. Lalu ini berapa gelombang kalau begitu? Coba kalau kita hitung berapa gelombang. Ini 1/4, ini setengah-setengah semua ini. Setengah, sama ini 1/4. Berarti hitungnya semua berapa? 1/4 tambah 1/4 setengah. 1,5, 2 setengah ya, nak ya. 2,5 lambda jaraknya adalah 20 meter. Berarti lambdanya berapa? Berapa? 20 dibagi 2,5, 40 dibagi 5, 8 ya, nak ya? 8 meter. Lalu pertanyaannya V sama dengan lambda kali F, gitu aja ya.
Lambdanya 8 kali frekuensinya 4. 8 kali 4, 32 M per S. Oke, sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan? Nah, ini udah sampai. Oke, kita langsung lanjut aja ya, biar cepat pulangnya gitu kan. Ya. Nomor 10. Ini juga ada di latihan nih. Tapi latihannya kemarin interferensi maksimum ya. Kalau ini minimum ini. Ya, minimum dan maksimum dipelajari ya. Siapa tahu pertanyaannya adalah minimum lagi kan atau maksimum gitu. Jadi dua yang dipelajari. Coba kita hitung. Kalian sering salah ngitung satu gelombang dua gelombang ya. Coba. Ini S1. Pertanyaannya di titik apa? Di titik P. Coba kita lihat titik P di sini. Coba kita hitung dari S1 dulu. 1 gelombang, 2 gelombang, 3 gelombang. Kalau ke sini udah 4 gelombang. Nah, di antara 4 dan 3, 3,5. Berarti dari S1 3,5 lambda. Dari S2 coba. 1 gelombang, 2 gelombang, 3 gelombang, 4 gelombang. Dari S2 4 gelombang. Berarti ini salah. 2 dan 3. Enggak ada 2 dan 3. 2, 3, 4. Jadi nomor 4-nya nggak usah dicek, udah pasti 2, 3, 4. Selisihnya adalah 0,5, tinggal kurangkan aja. Coba. 3,5 kurang 4 harga mutlak ya. Namanya selisih. Delta R itu adalah R2 min R1. Nah, nanti kalau pertanyaannya interferensi maksimum apa minimum? Jawabannya apa ini? Maksimum apa minimum? Minimum, betul. Ini minimum. Nanti kalau ditanya di Q apa? Maksimum apa minimum? Di Q. Q ini Q ini. Kelihatan nggak, nak? Di Q minimum atau maksimum? Maksimum ya. Nanti berapa selisihnya bisa kamu cari ya. Caranya hitungnya gini. Ini 1 lambda ya, ini 1 lambda. Bukan yang ini sumbernya. 1 lambda, 2 lambda, 3 lambda. Jadi yang garis-garis ini lingkaran ini adalah muka gelombang. Muka gelombang beda dengan wajah gelombang. Kalau muka gelombang itu artinya bukit ya gitu ya, bukit gelombangnya. Yang muka ya. Ya. Nomor 11. Ini ada yang sampai kemarin pas saya ngawas sampai bingung, ini nggak pernah, sebetulnya ini hanya ini aja nih, lihat ya. Kecepatan getar 3 kali cepat rambat. Cari aja dulu cepat rambatnya berapa ini. Cepat rambat ada cara cepat loh. Apa rumus cepat rambat? Lambda kali F ya. Di sini udah ada lambda kali F ya kan. Jadi kalau kamu kali silang atau kamu apa namanya kalikan ke dalam, bisa kamu dapat omega nanti gitu. Atau langsung V-nya lambda kali F. Lalu pertanyaannya apa sih? Kecepatan getar, apa rumus kecepatan getar? Misalnya kalau kamu agak kesulitan kalau ada 2 V-nya, masukin aja ke dalam gitu. A sin dalam kurung 2 VFT gitu ya. Min 2 V per lambda X. Sebetulnya yang menjadi K itu yang ini kan? Betul ya? Yang ini K namanya. Ini apa? Omega. Lalu V. V rumusnya kan A omega cos omega T min KX. Nah, kalau kita tulis V-nya jadi apa? A dikali omeganya apa itu? 2 VF kosinus. Nah, ini omega masukin boleh. V maksimum apa rumusnya? V maksimum. Maksimum nilainya ini saat ini paling besar. Jadi maksimumnya adalah A kali 2 VF. Nah, oke. Katanya V maksimumnya sama dengan 3 kali V. 3 kali lambda kali F. Masukin aja. V maksimumnya apa? A kali 2 VF sama dengan 3 lambda F. Lambdanya berapa? Udah tinggal masukin nih. F-nya dicoret ya, nak ya? F-nya sama-sama dibagi F. Berarti lambda sama dengan A kali 2V dibagi 3. Nah, ini. Ntar siapa tahu nanti pertanyaannya jadi
Kecepatan getar maksimum 2 kali kecepatan rambat gelombang dibolak-balik lah ya. Atau cepat rambat gelombang 3 kali kecepatan getar maksimum. Dibolak-balik aja. Ini banyak yang salah, nggak tahu kok bisa salah. Sekarang udah ngerti kan? Ternyata gampang ya. Kita lanjut ya. Nah, ini kalau sampai salah, aduh kacau banget ya. Cepat rambat lambda kali F. Nah, kalau misalnya kamu tahu mana lambda, yang ini. Omega, yang ini K. Omega sama dengan 8 pi. Omega itu 2 pi F sama dengan 8 pi. F sama dengan 4 Hz. Berarti ini udah salah. Jadi yang ada nomor 2 itu udah pasti salah sebetulnya. Salah. Sebetulnya ya. Tinggal nomor 4 aja kamu cek. Nah, kalau nomor 4 salah, udah berarti jawabannya B, kan? Tapi repot ya, misalnya. Nggak ada pilihannya lagi kok 1, 3, tinggal cek nomor 3. Kalau nomor 4 kesulitan kamu, cek aja nomor 3-nya benar enggak gitu kan. Soalnya A, C ini udah salah. Jadi kamu kadang-kadang kalau ngerjain soal, jangan semua dikerjain juga. Caranya paling gampang adalah eliminasi jawabannya. Paling lebih cepat itu. Kadang-kadang dengan mengeliminasi bisa jadi tanpa kita hitung jawabannya udah ketemu gitu loh. Kalau PG ya. Kayak inilah, perlu nggak kamu cek nomor 4? Nggak perlu. Nomor 3 aja. Panjang gelombang dapat dari mana? K sama dengan 2 pi per lambda. K-nya adalah 10 pi, 2 pi per lambda. Lambdanya adalah 1/5 ya nak ya. 1/5 meter 0,2 udah benar. Oh iya, ini juga tanpa dicari ternyata. Ini juga udah pasti salah karena nomor 1 udah benar. Oh iya, nomor 1 belum cek tadi ya, sorry. Nomor 3-nya udah benar. Iya benar. Jadi jawabannya adalah D. Tanpa dikerjain ternyata hanya nomor 3-nya aja ketemu. Dan nomor 2-nya salah, jawabannya nggak mungkin yang lain, hanya B. Ya. Jadi jangan terlalu rajin juga kamu ngerjain soal fisika. Dikerjain semua sampai habis ya kan. Metodenya paling cepat kalau ada 1, 2, 3, 4, dieliminasi aja. Ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini banyak yang salah. Ingat nggak rumus percepatan? Min omega kuadrat I. Nah, gitu ya. Min omega. Artinya kalau simpangan negatif percepatan positif. Lihat ini. Simpangannya negatif nggak ini? Min amplitudo. Ini nih minus. Berarti kalau negatif, maka percepatan positif. Berarti jawabannya udah pasti ini. Berarti ini udah pasti salah. Oh itu aja yang masih salah pasti ya. Kecepatan di titik 4 bernilai 0. Ini benar. Berarti ini udah pasti salah. Ini juga udah pasti salah. Berarti tinggal ini yang mungkin benar lagi kan. Kita cek aja nomor 4-nya. Nggak perlu lagi kamu cek nomor 3. Nah. Nomor 4. 1 dan 4 sepase. 1 dan 4 itu berlawanan. 1 di atas, 1 di bawah. Ini benar. Berarti 1 dan 4 sepase. Ini berlawanan maksudnya. Ini karena sepase jadi salah gitu ya. Karena 1 dan 4 itu adalah berlawanan. Berarti karena ini salah. Nah, ini kalau kamu pun bingung ini, jawabannya sudah jatuh ke pilihan A. Betul nggak? Benar nggak sih? 2 dan 5 berlawanan? Iya, lihat. Ini di bawah, ini di atas, sama-sama setengah A amplitudo misalnya ini. Ini setengah amplitudo juga. Jadi dia setengah gelombang. 2 ke 5 itu setengah gelombang. 1 ke 4 setengah gelombang juga. 0 ke 2 setengah, 0 ke 3 ini, angka 3 ini ya. 0 ke 3 juga setengah gelombang. Ada yang mau ditanya? Nah, siapa tahu nanti di soal berikutnya, titik 4 itu percepatannya positif atau negatif? Titik 4 ini. Percepatannya jadi negatif. Kenapa? Simpangannya positif kan? Jadi simpangan dan percepatan selalu apa? Berlawanan arah. Jelas ya? Karena selalu menuju titik seimbang dia. Ya, kita lanjut lagi. Ini pasti banyak yang salah kali. Salahnya kemungkinan yang di nomor 4 yang kemungkinan ya bisa salah. Tetapi kita cek aja. Ujung tali merupakan ujung pantul tetap. Betul kenapa? Lihat.
ujung tetap itu artinya ini bentuknya sin AX ya. Sin AX itu jadi artinya di titik X sama dengan 0 berarti apa? Di titik X sama dengan 0 dia jadi simpul. Nah, gini. Kenapa dikatakan di titik X sama 0 jadi simpul? Karena saat sin berapa yang 0? Sin 0 ya kan? X sama dengan 0. Coba sin A kali X, A kali 0. Sin 0 ya 0 di sini kan. Jadi kalau bentuknya nanti cos AX, maka ujung apa? Ujung bebas ya nak ya. Jadi ini ujung pantul tetap karena bentuknya sin AX. Tapi kalau 2A cos AX itu jadi ujung bebas. Cepat rambat, apa rumus cepat rambat? Yang paling cepat P sama dengan omega per K. Mana omega? B. B per A. Betul ya kan? Betul? 1 dan 2. Udah benar. Berarti nggak salah. Nah, ini udah salah. Nah, tinggal kamu cek nomor 4 ya. Kalau nomor 4 benar, harus kamu cek nomor 3. Gitu ya kan? Kecepatan getar maksimum. Benar nggak ini? Kecepatan getar maksimum. Kecepatan getar maksimum kan ini rumusnya kalau kita tulis Y sama dengan amplitudo stasioner kosinus BT. Jadi V getar itu adalah B kali amplitudo stasioner dikali sin BT. Betul nggak, nak? Turunan kan? Dari sini minus ya. Tuliskan minus. Min B kali, kan turunan cos min sin kan? Amplitudo stasionernya apa tadi? Amplitudo stasioner 2A sin AX. Lalu sin BT. Jadi kalau V maksimum apa rumusnya? Maksimum nilainya saat ini. Saat sinnya adalah berapa? 1. Jadi nanti rumus V maksimumnya adalah 2AB sin AX. Nah, 2AB cos AX awal. Oke. Karena harusnya 2AB sin AX. Maka pilihannya nggak mungkin lagi ini, ya kan? Maka jawabannya ini juga nggak mungkin dengan nomor salah jawabannya gitu. Betul ya? Nomor 3-nya jarak simpul ke simpul terdekat V per A, silakan uji sendiri. Tahu caranya nggak? Mencari jarak simpul ke simpul terdekat. Jarak simpul ke simpul itu rumusnya adalah jarak simpul ke simpul. Ya, setengah lambda. Jarak perut ke perut itu adalah berapa lambda? Setengah lambda. Nah, berapa lambdanya? Kamu dapat dari mana lambda? K sama dengan 2V per lambda. Betul nggak? Berarti lambda sama dengan 2V per K. K-nya berapa? K-nya adalah A. Berarti 2V per A. Oh, K sama dengan, sebentar. K sama dengan 2V per A. Ini masih lambdanya ya? Karena jawabannya setengah lambda, setengahnya 2V per A. Berarti V per A. Betul ya, nak ya? Oke, jawabannya ini betul. Sampai di sini adakah pertanyaan? Ya, simpul ke perut seperempat lambda. Siapa pertanyaannya simpul ke perut? Wah, itu jawabannya bisa kamu uji ya. Simpul ke simpul setengah lambda, perut ke perut setengah lambda, simpul ke perut seperempat lambda. Ini caranya. Ini kan simpul, ini simpul. Ini simpul kan? Simpul ke simpul kan setengah. Simpul ke perut ya jadi seperempat ya kan? Itu caranya ya. Gampang ya. Oke, kita lanjut lagi. Jelas? Nah, ini yang banyak salah. Yang ini jarak, ini kan sudah gelombang stasioner. Yang jadi 2A amplitudo itu yang ini 2A. Ada yang bilang ini 2A yang dari atas ke bawah, itu bukan. Karena ini gelombang stasioner. Kalau gelombang stasioner ini 2A-nya. Nah, bentuk umumnya kan Y sama dengan Y stasioner 2A. Ini bentuknya ujung bebas kan? Karena terdapat perut. 2A cos KX sin omega T. Nih, 2A-nya berapa di sini angkanya? 2A-nya adalah 4. Jadi jawaban 8 udah pasti tereliminasi. Cos. 4 cos. Oke, masih bisa.
4 sin, salah lagi kan? Wah, berarti tinggal 2 yang mau kita cek ya. Dan kalau kamu mau mencari yang paling cepat dari sini nih, omeganya berapa? 2VF. 2V kali 4, berapa? 8. Oke, berarti 8 VT. Ah, ini jawabannya udah capek amat kamu mencari si K-nya kan nggak perlu. 2VF berapa? 2V kali 4, 8V. Karena sin ya, omega T. Ini yang ada omega. Jelas nggak? Jadi ini nggak mungkin. Kalau kamu mau penasaran ya, cepat tahu ini salah soal gitu kan, ngecek lagi K-nya. Bisa. K sama dengan 2V per lambda. Nah, ini 2V per lambda. Jarak simpul ke simpul terdekat berapa? 3 cm. Berarti lambdanya berapa? Berapa lambdanya? Jarak simpul ke simpul kan setengah lambda tadi. Berarti 6 meter, 6 cm. Berarti 2V per 6. Berarti V per 3. Betul kan? Nah, gitu ya. Jadi jawabannya udah jelas. Ini nggak salah soal, nah. Jawabannya A. Saya lihat di analisis struktur soalnya, kamu kebanyakan jawabannya ini adalah yang B. Kebanyakan anak-anak jawabannya B. Nah, mungkin kejebak di ini ya. Ya kan? Kejebaknya di situ. Ya. Jadi 2A-nya itu adalah ini. Oke, jelas? Kita lanjut lagi ya. Oke, lanjut ya. Nomor 16. Jawabannya adalah 37, dicek. Kamu dapatnya berapa? Enggak kerjain. Ya, berarti ya, nomor itu ya. Ya, coba kita lihat. Panjang talinya 100 cm. Frekuensinya 1/8. Letak perut keempat dari titik asal getaran. Dan ini adalah ujung apa ini? Sedangkan ujung lainnya terikat. Nah, kalau kamu misalnya kesulitan menghafal rumus, bisa sebenarnya kamu gambar sendiri, lihat ya. Pertama, di sini adalah pasti kalau ujung terikat ini simpul. Maka bentuknya gini. Nah, mungkin gambarnya jelek ya. Gak apa-apa lah, saya kira kamu bisa lihat. Nah, pertanyaannya apa? Letak perut keempat. Mana perut keempat? Ini perut 1, perut 2, perut 3, perut 4. Jadi jarak ini, tapi bukan ke sini. Tapi yang bisa kita cari kan ke sini, ke titik ini. Berapa lambda ini? Lalu nanti ditanya dari sumber. Nah, ini pertanyaannya sebetulnya ini yang ditanya. Hati-hati, ini yang ditanya. Tapi kan nggak ada rumus yang tanda tanya ini. Yang ada rumusnya X. X-nya berapa lambda itu? Jarak simpul ke simpul kan setengah lambda tadi. Setengah, 1/1, tambah 1/4. 1/3/4, berarti 7/4 lambda. Berarti 7/4 dikali lambdanya, bisa dapat nggak lambda? Dapat, dari V sama dengan lambda kali F. V-nya 4,5, lambdanya nggak tahu, frekuensinya 1/8. Coba lambdanya berapa tuh? 9 kali 4, 30? 36 ya, Nak ya? 36 cm, berarti berapa itu? Jadi 9 ya, Nak ya? 9 kali 7, 63, betul ya? Nah, jadi X-nya 63, padahal jaraknya semua berapa? Ini semua jaraknya 100 cm nih. Semua dari ujung ke ujung itu 100 cm. Maka tanda tanya ini jawabannya adalah 100 kurang 63 gitu. Ya 37. Jelas ya? Ini bukan simpul nih, nanti jadi simpul aja. Itulah tadi. Ya, apakah ada pertanyaan? Jelas? Jelas ya?
Oke. Nomor 17. Bunyi merupakan gelombang mekanik? Iya. Karena membutuhkan medium perlambatan? Iya. Tinggi rendahnya bunyi dipengaruhi oleh frekuensi. Ini salah. Harusnya frekuensi. Jadi kalau nada perempuan kalau ngomong itu lebih tinggi kan, itu frekuensinya bukan amplitudo. Amplitudo itu kuat lemahnya bunyi. Jadi kalau suaranya kuat, itu amplitudo. Atau nanti pertanyaannya kuat lemahnya bunyi kan. Nah ini tinggi rendahnya bunyi. Cepat lambat bunyi pada medium dipengaruhi suhu, betul nggak? Iya. Bunyi dapat dipolarisasi nggak bisa, kenapa? Karena bunyi merupakan gelombang longitudinal. Yang bisa dipolarisasi adalah gelombang transversal. Kenapa cepat lambat bunyi dipengaruhi suhu? Rumusnya V sama dengan akar dari gamma RT per MR. Jadi kalau suhunya meningkat, ternyata cepat lambat bunyi meningkat. Pada siang hari, bunyi lebih cepat merambat daripada pada malam hari. Oh, ya, oke. Jadi jawabannya adalah 1 dan 3. Oke. Dan diperbaiki ya. Nanti kamu nilai sendiri ya. Oh, nilai saya ternyata sekian. Pantas saja klasikal gitu ya. Nah, nanti ya. Dicek ya. Oke. Nah, ini udah pernah ulangan nih. Jawabannya adalah 2 dan 4. Supaya lebih gampang kamu pahami ini. Ada gambarnya saya sediakan ini. Coba kamu lihat. Kalau sumbernya diam, maka bentuk gelombangnya kira-kira seperti ini. Coba lihat. Gelombangnya seperti ini. Jadi kiri kanan atas bawah sama lambdanya. Tapi ketika sumbernya bergerak, ini bergerak kemana nih sumbernya? Menurut kamu bergerak kemana nih? Ke kanan ya. Jadi sumbernya bergerak ke kanan. Makanya di sini panjang gelombang jadi lebih pendek ya daripada di sini, betul ya? Makanya orang yang di kanan ini mendengarkan frekuensi lebih apa? Lebih tinggi dong, karena panjang gelombang lebih pendek ya. Kalau ini gimana nih? Ini udah berimpit ya. Sumbernya udah bergerak dengan kecepatan yang sama dengan si bunyinya. Jadi kalau bunyi bergerak dengan kecepatan 340 meter per detik, maka sumbernya itu bergerak dengan kecepatan 340 meter per detik. Contohnya ya, seandainya ambulans bisa bergerak dengan kecepatan 340 meter per detik, maka bentuk gelombangnya akan seperti ini. Nah, ada sumber yang bergerak di atas kecepatan bunyi. Ini cepat banget, maka bunyinya ketinggalan nih, lihat. Nah, siapa tahu yang keluar yang ini atau yang ini atau yang ini, nanti pelajari aja semuanya. Jelas ya? Nggak ada peluang yang lain, cuma ini aja, 4 ini. Gampang pelajarinya. Bunyi diam bentuknya sama semua kan? Bunyi bergerak ya dengan kecepatan lebih kecil atau lebih besar kelihatan dari ini. Kalau ini pasti sama karena ini udah berimpit. Kalau ini masih lebih cepat siapa? Masih lebih cepat bunyinya daripada sumbernya. Kalau ini sudah lebih cepat sumber daripada bunyinya. Jelas ya? Lu bisa dibayangkan nggak gambarnya? Yang besok-besok nanti yang keluar yang 1 apa 2 apa 3 apa 4. Kalau itu pun salah udah keterlaluan kalian ya. Ya. Apakah ada pertanyaan? Jelas ya? Gimana Ruby? Udah? Jelas? Oke, kita lanjut. Ini senar frekuensi nada atas kedua nih. Apa sih rumus frekuensi nada atas ke N ini untuk dawai? N plus 1 kali V per 2L. Dah, frekuensi nada atas kedua sama dengan 2 plus 1 dikali V 80 per 2 kali panjangnya adalah 0,8. Ini dengan ini berarti 100 ya. Berarti 300 dibagi 2 150. Ini makin tinggal masukin rumus. Pelajari. Jangan hanya dawai, ini dawai. Apalagi yang mirip dengan nanti. Ini dawai persis sama dengan pipa organa terbuka. Ada yang berbeda rumusnya. F sama dengan Fn 2N plus 1 dikali V per 4L. Ini siapa ini? Punya siapa ini? Pipa organa tertutup. Nah, di antara ini bisa jadi nanti dawai lagi, bisa jadi pipa organa terbuka, dan bisa berubah pipa organa tertutup. Nah, pelajari aja. 2N plus 1 V per 4L tertutup, terbuka sama dengan dawai. Masukin rumus saja.
Nada dasar N-nya 0, nada atas pertama N-nya 1, nada atas kedua N-nya 2, nada atas ke selanjutnya N-nya ya N. N sama dengan N. Kita lanjut lagi nomor 20. Belum? Ya. Masih ada waktu. Pokoknya kita atur supaya jam 1 selesai, ya kan? Supaya jemputannya jangan terlalu lama nunggu ya. Nomor 19. Sudah? Nomor 20. Nah, tadi sudah dikasih rumusnya pipa organ terbuka dan tertutup. Pipa tertutup A. Ditiup bersamaan ternyata frekuensi nada dasar A sama tinggi dengan frekuensi nada pertama B. Fn pipa organa tertutup si A sama dengan Fn pipa organa terbuka si B. N-nya berapa ini? N-nya berapa, nak? Pipa tertutup kan 2N plus 1 dikali V per 4L. Si A sama dengan N plus 1 dikali V per 2L si B. Nah, si A pipa organanya ditiup nada dasar ya, N-nya 0. Berarti kalau ini 0, berarti jadi V per 4LA sama dengan nada atas. Nada atas berarti jadi 1 tambah 1 gitu ya, nak ya. V per 2LB. Ya kan? Nah, sama-sama pipa, dicoret aja. Berarti jadi apa? 2LB sama dengan 8LA. Pertanyaannya LA banding LB. Berarti 2 per 8 sama dengan LA per LB. Nah, 2 per 8 atau 1 per 4. Sudah? Sudah? Oke, kita lanjut ya, nak ya. Nah, ini banyak kejebak juga ini. Jawabannya buat jawabannya 4 ya. Kalau dihitung-hitung mungkin 4 ya. Tapi hati-hati lihat digesernya berapa. Bergeser sejauh berapa gitu. Nah, apa hubungan jarak dengan dengan intensitas? I sama dengan P per A atau P per 4V R kuadrat. Jadi kalau misalnya ada sumber di sini, lalu di sini ada detektor titik 1 lah. Titik 1. Titik 1 intensitasnya I1 gitu ya. Itu sebesar berapa? 1 watt per meter kuadrat. Lalu intensitasnya berbeda, jadi 0,25 itu berarti kalau ini R1, berarti dia udah pindah kemana dia pindah? Mungkin pindah dengan jarak yang lebih jauh. Berarti ini R2. Katanya intensitasnya sudah jadi berapa? Seperempat watt per meter kuadrat. I2 lah itu. Coba kita lihat dari rumus ini hubungannya I dan jarak apa? I1 per I2 itu sama dengan apa? R2 per R1 kuadrat. Betul nggak? Nah, dikeluarkan aja karena sama-sama kuadrat. I1 ya I1 gitu ya. 1 dibagi I2 seperempat. Sama dengan R2 dibagi R1. Berarti 4 sama dengan apa? 4 sama dengan R2 per R1. Kuadrat ya. Kuadrat itu ya. Lalu diakarkan, maka R2 jadi apa? 2R1. Betul ya? Maka kalau jaraknya mula-mula 2, sekarang jadi berapa? 2 kali 2 jadi berapa? 4. 4 meter. Nah, banyak ya anak-anak jawabannya 4. Padahal kalau 4 udah pasti salah. Ya kan? Maklum aja, ini kan kamu jawabannya 4, terus kamu pilih 4.
Dari 2 menjadi 4, jadi bergeser berapa gitu kan? Dari 2 jadi 4. Ya 2 menjauhi gitu. Makanya banyak salah di situ. Mungkin juga karena desakan waktu ya kan, desakan ini udah mepet ya. Akhirnya jadi kurang teliti ya. Oke. Jadi banyak yang jawabnya itu E pilihannya. Kamu jawabannya apa? Pas, benar. Iya. Oke, nomor 21, udah? Jelas? Nomor 22 sekarang. Ini banyak yang salah. Karena di latihannya yang diserap, terus kamu dikurangkan lagi. Kalau diteruskan itu artinya yang lewat. Kalau yang diserap berarti yang tinggal di polarisator itu. Jadi, ini polarisator pertama, katanya 90 derajat dengan polarisator kedua. Otomatis ini intensitasnya nggak ada yang lewat, betul nggak, Nak? Kalau ini katakan seperti ini, lalu ini seperti ini ya, 190 derajat. Maka otomatis tidak ada yang lewat, betul ya? Nah, betul ya? Kalau ini I0, lalu keluar di sini I1, sebenarnya berapa I1? Setengah I0 ya? Lalu I2 berapa ini? 0, karena sudutnya sudah berapa derajat? 90 derajat ya. Maka diselipkan satu polarisator lagi di antara I1 dan I2 ini. Dengan sudut berapa? 30 derajat terhadap satu sama yang lain. Nah, ini 30. Berarti satu lagi 60 ya. Maka sudutnya yang ini 30 derajat. Berarti terhadap ini berapa nanti? 60 derajat. Betul nggak? Nah, berarti kalau begitu, ini jadinya I2, ini jadinya I3 sekarang. I2-nya apa jadi? I1 cos kuadrat 30. I1 berapa? Setengah I0, cos 30 berapa? Setengah akar 3, berarti jadi 3/4. Betul nggak, Nak? Lalu I3 jadi berapa? I2 cos kuadrat 60. Kenapa kok jadi 60? Karena sudutnya terhadap yang ini sekarang. I2 adalah berapa? 3/8 I0. Cos 60 berapa? Setengah. Kuadrat seperempat. Berarti jadi 3/32 I0. Nah, ini kan yang diteruskan. Kalau nanti ditanya yang diserap yang mana jawabannya? Kalau yang diserap, maka jawabannya mana? Mana, Nak? Kalau yang diserap, yaitu ya ini gitu, tinggal itu aja bolak-balik ya. Ya, oke, jelas. Nah, ini bisa jadi nanti diputar diselipkan 37 derajat atau 45 derajat ya kan? Atau 53 derajat, dipelajari aja. Oke, saya lanjutkan lagi. Nomor 23. Ini kamu jangan gunakan D per L. Karena apa? Lihat nih. 24, 7, 24 ini 25, berarti 2,5. Jadi gunakan D sin theta N lambda. Betul ya? D-nya mana? Ini. 0,05 kali 10 pangkat min berapa? Min 3. Sin theta berapa itu? 7/25. N-nya orde ke berapa itu? Terang kelima. 5 lambda. Itu coba hitung lah. 25, 5 berarti ini jadi coret ya. Ini hasilnya itu 7 kali 10 pangkat min 5 dibagi 25. Kira-kira gini. Berarti 7/25 lah berapa? 2,8 kali 10 pangkat min 6. Benar kan? Tapi kalau kamu gunakan D per L, jawabannya akan jadi ini. Salah. Ya kan? Jangan gunakan selalu D per L. Bisa D per L syaratnya apa? Kalau sudutnya sudut kecil. Contohnya ini adalah misalnya 1 mm. Oke, 1 mm dengan 2,4. Ntar dicari sisi ini sama aja dengan 2,4. Ya kan? Jadi, jika Y-nya kecil terhadap L, boleh di Y per L.
Tapi kalau ini sudah besar jaraknya, harus di sin theta. Jelas ya? Kalau dibolak-balik nanti harus bisa. Sekarang nomor 24. Ya, sudutnya 30, panjang gelombang. Apa rumusnya? D sin theta sama dengan N lambda. Masalahnya kalau isi di fraksi nggak ada D-nya. D-nya itu kita cari seper N. Ya, jadi D-nya itu kita ganti menjadi seper N sin theta sama dengan N lambda. Kamu mencari panjang gelombang, seper N-nya berapa? Berarti seper berapa nih? Seper 10 pangkat 4, tapi ini dalam sentimeter. Biarin, maka jawabannya dalam sentimeter nanti. Sin theta itu setengah. Orde keberapa dia? Orde keberapa yang 30 derajat? Terang pertama, 1 lambda. Maka lambdanya bisa kita dapat sama dengan 0,5 kali 10 pangkat min 4 cm. Betul mana? Berarti 5 kali 10 pangkat min 7 meter. 1 meter sama dengan 10 pangkat 10 Armstrong. Nah, Armstrong itu adalah satuan panjang gelombang. Yang mana 1 meternya adalah 10 pangkat 10 Armstrong. Tinggal kalikan aja, ganti meternya menjadi 5 kali 10 pangkat min 7 kali 10 pangkat 10. Min 7 sama 10 pangkat 3, berarti 3 nolnya ini ya. Sebetulnya asal muncul angka 5 sampai di sini aja kamu udah pasti pilih yang ini. Nggak mungkin lagi pilih yang 2, 3, 4, 6 kan? Tanpa harus kamu lihat pangkatnya. Jelas ya? Oke, kita lanjut. Nomor 25. Lensa kamera sampai ini salah. Kamu tinggal lihat aja kamera handphone kamu itu ya. Semua pasti ya gitu kan. Panjang fokusnya tetap, bayangan tercetak bersifat nyaya terbalik kecil, dan jika mula-mula memotret benda dekat menghasilkan bayangan tajam. Jika dia mau memotret benda yang jauh, maka harus digeser mendekati. Kalau dibalik, mula-mula dia memotret benda yang jauh, tiba-tiba memotret yang dekat, maka harus digeser lensanya, digeser menjauhi. Antara mendekat dan menjauhi tinggal dilihat. Kalau misalnya kamu kesulitan, masukin aja angka-angka. Contohnya, potret benda yang tak hingga. Pasti bayangan difokuskan. Lalu potret benda pada jarak 1 meter. Maka bayangannya di mana, lalu bandingkan. Harus digeser kemana supaya bayangannya tajam di film gitu. Oke? Jadi 1, 2, 3, 4. Jelas ya? Nanti kalau ini dibalik, kamu harus bisa. Ya. Kita lanjut lagi nomor 26. Ini cukup jelas? Ya. Soal nomor 26, coba perhatikan. Jarak minimum bacanya itu namanya PP ya. Benda ditempatkan di 10 cm. Jarak fokusnya berapa? Nah, ini bisa kita dapatkan dari rumus seper F, seper S, SO tambah seper SI. Seper 10 sama dengan seper SO. Oh, sorry, fokusnya belum tahu ya, itu yang dicari ya. Seper F, benda ditempatkan pada jarak 10 ya. Tambah seper, di sini salahnya, Trin. Harus minus ya. Benar? Berarti ini kamu buat keper berapa ini? Keper 50 boleh. Jadi 5 kurang 2. Berarti 50/3 ya. Maka fokusnya sama dengan 50/3. Itu benar. Nah, kalau fokus 50/3 cm, maka kekuatan lensanya adalah 100 per F. Coba 100 dibagi 50/3, itu jadi berapa? 6. Betul? Kebesaran bayangan yang terjadi adalah ini pasti berakomodasi maksimum karena ditempatkan di sini disebutkan langsung berakomodasi maksimum dan benda ditempatkan 10 dan bayangannya di 25. Nah, ini kita bisa dapatkan rumusnya M sama dengan PP per F langsung ditambah 1 bisa. Atau PP per F tambah PP per PP juga ya. PP per PP itu 1.
PP-nya 25 per fokusnya berapa? 50/3 gitu ya. 1,5 tambah 1 jadi 2,5. Kalau tanpa akomodasi apakah jadi 2? Bukan. Harusnya jadi apa? Harusnya jadi 1,5. Betul nggak? Kalau tanpa akomodasi. Karena kalau tanpa akomodasi rumusnya adalah AM sama dengan PP per F aja. PP-nya 25 dibagi 50/3. Kan 3/2 itu. 3/2 kali. Jadi bukan 2 kali, maka ini jadi salah. Atau gampang aja sebenarnya. Kalau perbesarannya sudah 2,5 kali maksimum, berarti minimum jadi kurang 1 aja, gampang kan? Kalau 2,5 1,5. Kalau misalnya kamu nanti ada soal, perbesaran yang terjadi adalah 5 kali maksimum. Berarti tanpa akomodasi ya 4 kali, karena kan selisihnya di sini nih plus satunya itu. Jelas? Kan M sama PP per F tambah 1. Di sini M sama dengan PP per F, nggak ada tambah 1. Jadi kalau maksimumnya 6, minimum 5. Jelas ya? Untuk loop ya, tapi kalau untuk mikroskop enggak, karena kalau mikroskop perkalian MOB kali MOK gitu ya. Kita lanjut lagi nomor 27. Nah, ini berturut-turut objektif dan okuler. Matanya tak berakomodasi. Jarak antar lensa D. Nah, ini D. D sama dengan S aksen OB ditambah SOK. Kalau tanpa akomodasi, SOK sama dengan apa? FOK. Ini tanpa akomodasi. Benar? Gitu ya? Tinggal masukin aja. Perbesaran total ditanya. Kamu butuh perbesaran total, gimana caranya? Maka kamu butuh MOB dan MOK. Kita coba cari dulu. D-nya 27, S aksen OB belum tahu. FOK ganti ya, SOK jadi FOK 5 ya namanya. Berarti S aksen OB berapa tuh? 22 cm. Betul nggak, Nah? Lalu SOB-nya berapa? Kita cari lagi. Seper FOB sama dengan seper SOB tambah seper S aksen OB. Seper 2 sama dengan seper SOB tambah seper 22. Betul nggak, Nah? Coba pindah rumus saja deh. Berarti per 22 bisa ya, Nak ya? Berarti 11 dikurang 1 sama dengan seper SOB. Maka SOB sama dengan 22 per 10. 2,2. Betul ya? Nah, tinggal masukinlah ke rumusnya. M sama dengan S aksen OB per SOB kali dengan, ini MOB ya? Ini MOB. MOK-nya adalah SN per FOK tanpa akomodasi ya, Nak ya? Coba lihat. Tanpa akomodasi berarti nggak usah tambah 1. Gini aja. Maka S aksen OB-nya tadi kita dapat berapa? 22 dibagi 2,2. Ini udah 10 kan, Nak ya? SN-nya berapa tuh? Orangnya orang apa nih? Normal. Berarti 25 per 5. 5 kali 10, 50. Betul ya, Nak ya? Jadi langkah-langkahnya dari D-nya dulu. Dari sini dulu kamu dapatkan. Karena yang diketahui ya D-nya. Gimana? Sudah dibenarin? Ingat ya, supaya kamu nggak terlalu tertekan nanti di rumah lagi belajar, belajarnya di sini, Nah. Ya, rame-rame belajar. Jangan, nanti aja. Ntar nanti pasti dibuat Pak MD. Ini kalau hilang nanti saya malas lagi buatnya di rumah ya. Jadi mudah-mudahan ini terekam ya. Ya. Jadi jangan berharap maksudnya. Kalau hilang ya udah. Jadi belajarnya sekarang gitu, Nah. Ya. Nomor 28. Kalau ada gambar begini, lihat nih, di manakah bayangannya? Mungkin nggak bayangannya ketemu di jarak-jarak yang dekat ini? Kan ini dua garis sejajar akan ketemu di mana? Bisa, ketemu di tahi nggak dia? Nah, iya kan? Jauh banget ketemunya. Berarti ini pengamatannya apa? Tanpa akomodasi.
Kalau tanpa akomodasi, rumusnya apa rumus M? M sama dengan FOB per SOK, ganti SOK-nya jadi apa? FOB per FOK. FOB-nya berapa? Nih FOB-nya ini 150. 150 bagi 5. Berapa? 30. Udah benar 30-nya. Nah, lalu apa lagi? Panjang teropong D sama dengan FOB tambah SOK. Ganti SOK-nya jadi FOK. Ini ganti jadi FOK. Ya gitu juga ganti jadi apa? FOK. Kenapa diganti? Karena pengamatannya adalah tanpa akomodasi. Kalau pengamatan akomodasi kamu harus cari dulu SOK-nya. Ya. Oke, ini jadinya ya 155 lah jadi jawabannya, tinggal dijumlah aja. Ya, nanti kalau diganti pengamatan akomodasi maksimum harus cari SOK. Bagaimana cara mencari SOK? Nah, seper FOK sama dengan seper SOK tambah seper S aksen OK. Kenapa SOK sama dengan FOK kalau tanpa akomodasi? Karena S aksen OK-nya tak hingga. Ini kalau tak hingga 1 bagi tak hingga kan 0. Berarti seper FOK sama dengan seper SOK. SOK sama dengan FOK pada saat tanpa akomodasi. Itu pun untuk mata normal. Ya, titik dekat mata normalnya 25. Ya. Kita lanjut lagi. Masih kuat kan? 2 nomor lagi ya. Ya, mata emetrop artinya adalah mata normal. Maka jangkauan penglihatannya paling dekat 25 dan paling jauh tak hingga. Benar. Nomor 1 benar, ini salah, ini salah. Tinggal kamu cek nomor 4. Usah cek nomor 2 dan 3. Kamu capek amat, nah. Ini udah pasti salah. Ini salah kan? Cek nomor 4. Karena kalau benar nomor 4, jawabannya E kan? Kamu mungkin belum pernah belajar begitu caranya. Supaya, karena anak-anak pada bilang, karena pilihannya banyak, 1, 2, 3, 4. Siapa suruh kamu cek satu-satu? Kan ada pilihan ganda. Kalau udah benar, tadi kan nomor 1 benar, nomor 2 dan 3 jangan dicek. Nomor 4 aja dicek. Bayangan yang dihasilkan lensa mata bersifat nyata terbalik tipe kecil dan benar, makanya udah pasti salah gitu. Ya jelas ya, jangan kamu mau icap-icapin soal. Oke, udah. Nah terakhir, kalau orang berkacamata plus 2 dioptri normal jadinya. Tapi kalau dilepas jadi rabun apa? Namanya diupai kacamata. Kacamata tujuan supaya normal. Kalau dilepas kacamata nggak normal nih. Plus berarti rabun dekat. Kita cari dulu fokusnya berapa ini? F sama dengan 100 per P berarti 50 cm. Seper F, seper SO tambah seper SI. Seper berapa ini? Seper 50 gitu ya. Sama dengan seper. Kalau orang terus melepas kacamatanya, tentukan jarak buku agar dapat membaca dengan jelas. Di mana? Seper 50 sama dengan seper berapa? SO-nya normalnya 25 tambah per SI. SI-nya berapa? Tentukan jarak buku agar dapat membaca dengan jelas. Seper 50 sama dengan seper SO tambah seper SI. Oh ya, kita cari SO. SO-nya harus di mana? Tadi titik dekatnya cari ya. Titik SI-nya cari dulu berapa tadi? Apa? Min 25. Berapa? Bukan, kalau dicari dulu ya, misalnya kalau kamu mau gunakan seper F sama dengan seper SO tambah seper SI, kamu cari dapatnya berapa tadi? Setelah menggunakan kacamata. Jadi seper 50 sama dengan seper 25 ditambah seper SI gitu. Jadi SI-nya kamu dapatkan berapa? SI sama dengan min 50 ya. Ya. Jadi harus ditempatkan di jarak 50.
Jelas ya? Ini juga kalau kamu mau cara cepat, kalau dia normal-normal aja ada rumus cepatnya ini, pakai rumus ini. Buat lensa yang digunakan 4 dikurang 100 titik dekatnya dia. Ya kan? Buat lensanya. Ini 2 kan? 2 sama dengan 4 dikurang 100 per pp. pp-nya dapat berapa? Sama kan? pp sama dengan 50. Jadi bisa pakai cara itu. Oke, itu aja saya kira tambahan kita untuk hari ini. Dipelajari lagi ya. Oke, thank you semuanya.